Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran keempat, perilaku terpuji, dengan submateri tolong menolong. Nah, di dalam materi ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu perintah tolong menolong. Yang kedua, apa itu tolong menolong? Yang ketiga, apa saja manfaat dari tolong menolong? Dan yang keempat, apa contoh dari perilaku tolong menolong ini? Baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perintah tolong menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tolong menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan saja. Kita dilarang untuk melakukan tolong menolong dalam hal kejahatan ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama kita.
Seperti contoh, kerjasama dan tolong-menolong mengambil barang milik teman, atau mengambil buah rambutan tanpa seizin dan sepengetahuan si pemiliknya. Itu tidak boleh. Kemudian lagi, tolong-menolong atau kerjasama ketika ujian berlangsung. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang kedua, pengertian tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong adalah membantu meringankan beban orang lain. Jika dilakukan dengan baik dan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menolong orang-orang yang suka menolong sesamanya. Yang ketiga, manfaat perilaku tolong-menolong. Dengan adanya perilaku tolong-menolong di dalam diri kita, maka akan mendatangkan banyak manfaat. Apa manfaatnya? Di antaranya, yang pertama, kita dapat meringankan beban orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap kebersamaan. Yang ketiga, dengan tolong-menolong akan mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, dengan tolong-menolong kita akan mendapatkan banyak teman. Yang kelima, tolong-menolong yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, tolong-menolong yang kita lakukan itu dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kejelekan atau keburukan. Dan tentunya kita laksanakan dengan ikhlas. Kemudian yang keempat, contoh dari perilaku tolong-menolong. Yang pertama, kita lihat di lingkungan keluarga kita. Apa contohnya? 1. Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti memasak, mengepel lantai, menyapu halaman, dan juga merapikan tempat tidur kita. Kemudian yang kedua, contohnya mengajari adik kita belajar dan mengerjakan PR atau tugas sekolah. Yang kedua, contoh perilaku tolong-menolong di lingkungan sekolah. Yang pertama, contohnya yaitu berbagi makanan dan minuman jika ada dari kawan-kawan kita yang tidak punya uang untuk jajan. Yang kedua, membantu teman yang sedang mengalami musibah atau kesulitan. Kemudian di lingkungan masyarakat, contoh dari tolong-menolong
Yang pertama yaitu kita ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti bantuan kepada korban kebakaran dan korban bencana alam lainnya. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Karena agama kita sangat menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Karena itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Untuk itu, anak-anak Bapak, mari sama-sama kita tanamkan sikap tolong-menolong di dalam diri kita masing-masing. Dengan catatan, tolong-menolong yang kita lakukan itu, kita laksanakan dalam hal kebaikan dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.